Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Pakailah masker dan sering cuci tangan. Oh ya, jaga jarak ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Novia Lestari. Saya adalah salah satu mahasiswa IAIN Lansa, jurusan PIAUD semester 2, Fakultas Tarbiyah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang psikologi anak. Psikologi anak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan perkembangan pada bayi, anak, dan remaja. Ilmu ini menganalisa pertumbuhan anak secara keseluruhan, mulai pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik atau gerakan, hingga perkembangan kognitif atau otak sampai dengan pembentukan kepribadian dan identitas. Terdapat beberapa permasalahan dalam psikologi anak, misalnya perkembangan seseorang harus melewati berbagai tahapan, pengaruh masyarakat dan lingkungan terhadap karakter dan kepribadian pasien, dan apakah seorang anak terlahir dengan kemampuan mental secara alami dibandingkan dengan seseorang yang mendapatkan kemampuannya melalui proses belajar atau alami versus asuhan. Nah, jadi psikologi anak memiliki jangkauan topik yang luas sampai dengan berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini meliputi 1. Perkembangan fisik, mengamati pertumbuhan individual dan perkembangan sistem organ sampai dengan anak mencapai usia dewasa. Berbagai pengukuran, misalnya berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala. Diperiksa apakah seorang tumbuh dalam batas normal atau tidak. Nah, jadi yang kedua, perkembangan otak atau kognitif berhubungan dengan perkembangan kapasitas mental sebagai kemampuan motorik, berbahasa, dan memecahkan masalah. Nah, yang ketiga, perkembangan sosial atau merujuk mengenai bagaimana seseorang secara emosional memberikan respon terhadap berbagai situasi. Nah, yang keempat selanjutnya, perkembangan ingatan atau memori, dekat hubungannya dengan perkembangan otak atau kognitif, dan mengamati berbagai proses ingatan bekerja dan berkembang. Nah, jadi perkembangan seseorang dimulai sejak dalam rahim, tahapan prenatal. Sebelum lahir adalah periode di mana kesadaran dan refleks primitif berkembang. Cedera pada fase perkembangan ini yang dapat disebabkan oleh obat yang bersifat mengubah formasi sel atau jaringan atau teratogenik dan infeksi, dapat menyebabkan kecacatan saat lahir yang serius. Telah dirumuskan bahwa beberapa gangguan psikologi akan berwujud saat dewasa, misalnya skizofrenia yang disebabkan karena cedera menetap pada fase prenatal. Tahapan ini akan diikuti dengan fase bayi
yang merupakan periode waktu sejak lahir hingga 1 tahun pertama kehidupan. Nah, pada fase ini terjadi perkembangan persepsi dan rasa serta dimulainya perkembangan berbahasa. Kemudian, periode selanjutnya adalah masa balita, di mana terjadi proses pembelajaran gerakan motorik kasar dan berbahasa, imajinasi, dan pada umumnya mencoba-coba. Jadi fase berikutnya adalah fase anak, di mana pada fase ini anak akan lebih banyak bersosialisasi dan menonjolkan kecerdasannya. Fase terakhir anak-anak adalah remaja. Nah, di mana pada anak-anak mulai terjadi pembentukan identitas dan moral, dan belajar melakukan alasan dengan formal. Terdapat berbagai teori yang dirumuskan oleh psikolog dengan tujuan menggambarkan karakteristik seseorang melalui apa yang terjadi pada masa anak-anak. Salah satu teori yang terkenal adalah teori perkembangan psikoseksual oleh Sigmund Freud. Pada teori ini, kepribadian seseorang berbagi 3, yaitu ide, ego, dan superego. Dari sini, beliau juga menggambarkan 5 tahap perkembangan seorang individu. Selain teori ini, psikolog lain juga berusaha untuk menggambarkan tahapan lain yang ikut berperan terhadap perkembangan karakter seseorang. Jadi hal ini meliputi tahapan perkembangan otak atau kognitif oleh Piaget, tahapan perkembangan moral oleh Kohlberg, dan tahapan perkembangan psikososial oleh Erikson. Teori psikologi lainnya adalah teori sisipan, teori sistem ekologi, dan zona perkembangan terdekat. Kapan Anda harus bertemu dengan psikolog anak? Di masa lampau. Di masa lampau, anak adalah orang dewasa bertubuh kecil. Penelitian psikologi anak telah membuktikan bahwa sesungguhnya anak berbeda dengan orang dewasa. Mereka berpikir secara berbeda dan mereka menjalani berbagai perubahan pada saat berkembang, mulai dari masa prenatal hingga remaja. Kemajuan yang besar pada perkembangan fisik individu, emosional, mental, dan psikososial pada masa anak-anak, yang semuanya turut berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Dalam membentuk kepribadian seseorang adalah penting untuk dipahami bahwa anak memiliki kebutuhan psikologis juga. Lingkungan anak dan orang-orang yang mengelilinginya akan mempengaruhi perkembangan dan kondisinya secara umum. Masa anak-anak, seseorang memiliki efek yang besar tentang akan menjadi bagaimana setelah dewasa. Psikologi anak memperhitungkan semua aspek dan area pertumbuhan seseorang dan menangani masalah dan kelainan dari
berbagai aspek. Seorang anak dapat mengalami berbagai situasi di mana mereka membutuhkan bantuan profesional seseorang psikolog anak. Keterlambatan dalam mencapai tahapan perkembangannya, khususnya dalam keterampilan motorik, misalnya berjalan dan dalam berbahasa, dapat mendorongkan orang tua untuk berkonsultasi dengan psikolog anak. Anak-anak ini dapat mengalami kelainan perkembangan, misalnya autisme yang perlu ditangani. Gangguan belajar juga dapat mendapatkan terapi oleh psikolog anak. Sekian pembahasan podcast saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pun baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.